Oke, seperti biasanya Gereja Katolik pada tanggal 1 Januari selain merayakan Santa Maria sebagai Bunda Allah, juga memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Pada tahun ini, pada tanggal 1 ini, juga ada pesan dari Bapak Paus tentang Hari Perdamaian Sedunia ini. Nah, namun sebelumnya kita mau melihat dulu kira-kira apa konsep damai dalam iman kekatolikan kita sebelum kita lihat pesan Paus tentang damai ini pada tahun ini, 2022 ini. Baik, dalam iman Katolik, damai dilihat atau dipandang dari dua perspektif. Yang pertama tentu saja kita sebut saja sebagai perspektif teologi atau perspektif iman. Dalam arti itu damai dilihat, dipandang sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai pemberian atau hadiah dari Tuhan. Dan dalam arti itu damai diberikan kepada manusia. Lalu perspektif yang kedua adalah damai juga dilihat atau dipandang sebagai usaha manusia. Tetapi sekali lagi usaha ini selalu dilihat, selalu ditempatkan dalam konteks hubungan dengan Tuhan yang menganugerahkan kedamaian itu. Semakin orang beriman kepada Tuhan, maka semakin dia memiliki damai di dalam hatinya. Itulah misalnya kita dalam Gloria itu selalu didaraskan kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Jadi dua aspek itu sangat kuat di dalam iman Katolik. Di satu pihak adalah anugerah, Tuhanlah yang menganugerahkan damai itu kepada kita, tetapi sekaligus juga damai itu bisa diusahakan. Damai itu bisa diusahakan justru karena ia menjadi tanggung jawab, menjadi tugas kita. Jadi itu kurang lebih konsep damai di dalam iman Katolik. Tetapi sekali lagi juga ada dokumen-dokumen yang berbicara mengenai damai itu ya. Misalnya di Gaudium et Spes, di sana dikatakan selain dilihat sebagai anugerah Tuhan, damai juga adalah buah dari keadilan. Jadi semakin orang itu bertindak adil, semakin orang itu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya, semakin orang menghormati sesamanya, maka di sana itu juga akan tercipta yang namanya kedamaian. Kemudian Paus ke-6 juga menyebut kurang lebih hal yang sama. Dia katakan damai itu kalau mau disebut Kristiani maka dia harus mencakup macam-macam aspek dari diri manusia. Jadi dalam arti itu saja sudah kita lihat bahwa damai itu bukan sekedar tidak ada perang, tidak ada konflik. Oke, aspek itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah damai itu dapat diupayakan, dapat diusahakan, tetapi upaya perdamaian itu dilihat, dipandang sebagai tanggapan terhadap Tuhan yang damai dan Tuhan yang memberikan kedamaian itu kepada kita. Oke, baik Pater Frumens. Jadi ada dua hal yang ditekankan. Pertama, damai itu sebagai anugerah, dianugerahkan oleh Allah yang menganugerahkan. Lalu yang kedua, damai itu juga bisa diusahakan. Nah, dalam perspektif yang kedua, saya mau melangkah ke berikut. Kita lihat pesan Paus Fransiskus pada 1 Januari ini
untuk memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Nah, kira-kira pesan apa yang disampaikan oleh Paus dalam pesannya ini untuk kita? Dalam pesan Paus kali ini, pesannya sendiri bisa kita akses di situs Vatikan ya. Tetapi di pesan kali ini, pesan perdamaian Paus kali ini, dia menggarisbawahi 3 hal ya, sebagai dia katakan sebagai jalan untuk membangun perdamaian yang tahan lama, perdamaian yang langgeng. Jalan yang pertama disebutnya sebagai dialog antar generasi. Jalan yang kedua adalah melalui pendidikan, melalui formasi. Dan jalan yang ketiga adalah melalui kerja, ya, kerja baik itu ketersediaan kerja untuk tiap-tiap orang maupun juga kerja yang dilakukan oleh masing-masing orang sebagai pembentuk dan pendukung suatu entitas, suatu komunitas. Dan ketiga jalan ini dalam surat itu Paus mengatakan sebagai elemen rangkap 3 yang bisa menjadi jalan untuk membangun suatu perdamaian. Kira-kira kekhususan dari dialog ini apa? Dalam Artinya yang diminta oleh Paus untuk kita. Yang diminta oleh Paus itu dalam elemen pertama misalnya ya, dialog antara generasi. Paus Fransiskus itu menggarisbawahi peran orang tua, ya, peran keluarga bisa kita katakan begitu, kemudian peran masyarakat, peran negara-negara. Tetapi intinya yang mau dia katakan adalah bahwa damai itu berkarakter relasional. Jadi karena damai itu berkarakter berciri relasional, maka damai itu menyangkut hubungan, menyangkut membangun relasi, dan itu selalu dimulai dari hati. Semakin hati kita terbuka terhadap sesama, maka semakin kita memiliki hati yang damai ya. Dan karena itu di sini dialog antara orang tua atau generasi yang lahir sebelum kita dengan anak-anak muda itu lalu menjadi sangat penting, sangat bahkan Paus menyebutnya sebagai akar ya. Dan karena sebagai akar, maka ya kita tidak boleh mengabaikan akar itu, karena dia katakan tanpa akar, jadi tanpa hubungan kita dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam keluarga, yang kita dapatkan dari masyarakat, maka tidak akan ada juga perdamaian yang tahan lama. Kurang lebih seperti itu yang Oke, baik Pater. Kalau yang unsur kedua, poin kedua tentang pendidikan, kalau berkaitan dengan pendidikan, dia mau mengatakan seperti ini. Satu, pendidikan perdamaian itu dapat diupayakan melalui pendidikan, dan karena itu dia mengajak di dalam surat itu, Paus mengajak di dalam surat itu agar orang sungguh-sungguh ya memperhatikan pendidikan ini. Dan pendidikan yang dimaksud di sini sekali lagi pendidikan yang integral. Mungkin baik kita ingat pada kesempatan ini juga bahwa di beberapa waktu lalu Paus itu dengan sedikit sedih dan menyayangkan karena ternyata anggaran dari negara-negara untuk militer itu jauh lebih tinggi daripada anggaran untuk pendidikan. Dan Paus mengatakan peran senjata itu bukan jalan perdamaian. Ya. Di dalam perang, di dalam konflik tidak ada dialog, tidak ada hormat terhadap martabat pribadi manusia. Dan karena itu
apa yang diupayakan melalui pendidikan agar perdamaian tercapai adalah perihal tanggung jawab, perihal keberlanjutan dari hidup ini, perihal kerjasama ya antara elemen-elemen di dalam masyarakat, dan lebih penting dari itu juga adalah membangun suatu etos yang ditandai oleh sikap damai, oleh harmoni. Jadi itu yang mau dia garis bawahi sebenarnya dengan elemen pendidikan ini sebagai suatu hal yang amat penting dalam membangun suatu perdamaian. Jadi bukan perang, bukan senjata, bukan konflik, tetapi pendidikan. Itulah yang membuat perdamaian itu dapat terrealisasi dan dapat bertahan lama. Oke, baik, Pater, kita lihat yang ketiga, yang tentang kerja. Nah, Apa yang disampaikan Paus? kalau mengenai kerja ini, Bro Soter, Paus terutama menekankan aspek ini ya. Kita ini memang hidup di masa pandemi COVID-19, dan kali itu Paus mengajak agar masing-masing orang itu memiliki pekerjaan ya di satu pihak, tetapi juga di lain pihak mesti ada seri pekerjaan juga ya. Artinya apa? Tiap-tiap orang ya itu dapat memberikan yang terbaik ya dari dirinya untuk apa yang kita sebut dengan kesejahteraan umum, untuk kebaikan bersama ya. Dan kebaikan bersama itu selalu menyangkut syarat-syarat, selalu menyangkut hubungan-hubungan yang baik ya yang ada di dalam masyarakat. Tetapi sekali lagi, ini sangat penting, kebaikan bersama itu juga selalu menyangkut hormat terhadap pribadi-pribadi yang membentuk masyarakat itu. Jadi kalau Paus melihat kerja sebagai komponen penting dalam rangka membangun perdamaian, yang mau dikatakan adalah bahwa orang mesti memiliki pekerjaan. Orang harus bekerja, karena dengan bekerja orang tidak hanya mengubah dunia ya, orang tidak hanya mengubah hal-hal material yang ada di luar dirinya, tetapi sekaligus juga dia mengungkapkan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk kebaikan bersama. Ya, luar biasa, Pater. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat, kita sudah lihat soal perspektif iman Katolikan kita tentang damai, lalu juga apa pesan Paus Fransiskus pada hari perdamaian kali ini. Sekarang kita lihat kira-kira apa relevansinya pesan damai Paus Fransiskus ini dengan kehidupan gereja kita di Indonesia. Relevansinya untuk gereja Katolik Indonesia ya khususnya, tapi saya kira juga untuk orang-orang yang berkehendak baik ya, itu selalu penting kita garis bawahi juga. Satu adalah seperti tema Natal bersama ya kali ini ya antara PGI dan KBI itu, bahwa kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi mau dikatakan begini sebenarnya, semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kita menerima Tuhan sebagai yang memberikan damai itu kepada kita, maka semakin kita itu juga memiliki hati yang damai. Semakin kita bersikap solider terhadap sesama, semakin kita rela untuk berbagi, karena damai seperti tadi sudah kita katakan itu selalu berciri relasional, itu selalu menyangkut hubungan ya dengan Tuhan
tetapi sekaligus juga dengan sesama, ya, dan juga tentu saja dengan alam dan juga dengan orang-orang yang datang kemudian dari kita. Jadi kalau mau dilihat, relevansi pertama dari pesan Paus ini adalah soal iman akan Kristus sanggup menjadikan kita sebagai pembawa, sebagai saluran, dan juga sebagai pelaksana, ya, pekerja perdamaian. Itu relevansi yang pertama. Lalu relevansi yang kedua, damai itu dapat diupayakan, ya. Dan saya ingat salah satu dokumen gereja KBI beberapa tahun lalu, ya, menjadi gereja yang relevan dan signifikan. Itulah judul dari dokumen itu. Jadi berkaitan dengan relevansi pesan Paus ini, mau dikatakan begini, damai itu dapat diupayakan. Bagaimana mengupayakannya? Konkret, membuka diri, hilangkan kesombongan kultural yang kita sebut dengan istilah rasisme. Kemudian bangun silaturahmi dengan sesama kita, ya. Kemudian gotong royong, ini yang juga sangat khas Indonesia. Itu semua beberapa perwujudan konkret dari kenyataan, dari keyakinan bahwa kita bisa mengupayakan perdamaian ini. Dan dari sudut itu, ya, damai menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya tugasnya pemerintah, tugasnya tentara atau polisi, tetapi tugas bersama, panggilan bersama. Oke, terima kasih banyak Pater Frumes atas bincang ini. Semoga pembicaraan ini berguna bagi siapa saja yang mendengarnya. Pace bene.